Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana akhir hayatnya, ya. Apakah berakhir dengan kebaikan ataupun berakhir dengan keburukan. Oleh karenanya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama tentang takdir itu agar seseorang tidak sombong, tidak pede dengan apa yang dia raih sekarang karena dia tidak mengetahui bagaimana penghujung hidupnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan tergantung dari akhirnya. Seakan-akan bagaimana wafatnya kita itulah kesimpulan dari perjalanan hidup kita di dunia. Jika kita ternyata meninggal dalam kondisi buruk waliyadzubillah, maka ini kesimpulan dari apa yang kita lakukan selama ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan apabila seseorang meninggal dalam kondisi indah, dalam kondisi beramal soleh, maka ketahuilah itu adalah kesimpulan dari kehidupannya selama ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karenanya kita dapati banyak perkataan para salaf yang mereka kita tahu di puncak pada ketakwaan, di puncak dari semangat beramal soleh, namun mereka sama sekali tidak pede tentang bagaimana penghujung kehidupan mereka. Di antaranya misalnya, ya, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, ya, adraktu thalathina minas sahabah kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya khawatir kemunafikan atas diri mereka. Ini 30 orang sahabat ini disebutkan di antaranya sahabat-sahabat senior. Namun mereka tidak sombong, tidak pede, tidak berbangga-banggaan dengan status mereka sebagai sahabat Nabi, sebagai murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap mereka takut khawatir dengan kemunafikan. Ya. Inilah kondisi para sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang bagaimana penghujung mereka. Bahkan di antara para sahabat yang sudah dikabarkan oleh Nabi dengan penghujung mereka yang indah, tetap saja tidak sombong, tidak bangga. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Telah datang dalil banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau adalah penghuni surga, ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Umar fil jannah, Umar di surga, ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan Umar adalah syahid, ya. Seperti ketika Rasulullah SAW sedang naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kemudian Nabi SAW berkata, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya sedang berada di atasmu seorang nabi, siddiq yaitu Abu Bakar, dan syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan Rasulullah SAW melihat istana di surga, tahu-tahu ada jariyah, ya, ada bidadari di rumah di istana di surga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW tidak mau masuk ke rumah tersebut karena ingat Umar adalah pencemburu. Maka kemudian Umar berkata, "A'alaika aghar ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku cemburu?" Artinya kata Umar, kalau mau masuk ke rumah istana di surga, masuk aja ya. Artinya Rasulullah kabarkan sampai bahwasanya dia punya istana di surga. Yang Rasulullah SAW pernah juga bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, tentu dia adalah Umar. Yang Rasulullah SAW juga pernah berkata, "Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Tidaklah syaitan bertemu dengan engkau Umar melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Itu pun tidak membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian pede, bangga, sombong dengan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Rasulullah pernah menyebutkan beberapa nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah yang tidak Rasulullah kabarkan kepada sahabat-sahabat lain. Sehingga kalau ada orang meninggal di zaman Umar, Umar lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah salatkan, Umar salatkan. Kalau Hudzaifah tidak salatkan, kemungkinan ini orang munafik. Sampai satu hari Umar mengikuti Hudzaifah untuk memastikan apakah orang yang meninggal ini munafik atau bukan. Setelah itu Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hal sammani mimma sammahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah aku pernah disebut oleh Nabi termasuk orang-orang munafik? Wahai Hudzaifah, kata Hudzaifah, tidak, engkau tidak termasuk dari mereka. Artinya, lihatlah bagaimana Umar tetap waspada, ya. Meskipun berbagai banyak pujian yang telah ditujukan kepada dia, beliau juga telah dinyatakan, divonis masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak membuat beliau kemudian bangga-banggaan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana tentang penghujung seseorang. Demikian juga para salaf yang lain, ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Kana Sufyan ats-Tsauri yashtaddu qalaquhu wa khawfuhu min as-sawabiq wal khawatim." Sufyan ats-Tsauri dahulu sangat gelisah dan sangat takut tentang as-sawabiq, yaitu tentang apa yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz tentang nasibnya, wal khawatim, dan dia tidak tahu bagaimana penghujung dirinya. Fakana yabki wa yaqul, Sufyan menangis dan berkata, "Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan." Aku khawatir aku tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk orang yang celaka. Wa yabki wa yaqul, dan dia menangis dan juga berkata, "Akhafu an uslabal imana indal maut." Aku khawatir ketika aku meninggal imanku dicabut dari diriku. Demikian juga sebagian salaf berkata, "Ma abkal uyuna ma abkahal kitabus sabiq." Tidaklah membuat seorang menangis seperti kalau dia mengingat tentang bagaimana nasibnya tercatat di Lauhil Mahfuz, dia tidak tahu. Wa qad qila, dikatakan, "Inna qulubal abrari mu'allaqatun bil khawatim wa yaquluna bimadza yukhtamu lana." Sungguhnya hati-hati orang yang baik-baik terikat dengan penghujung mereka. Mereka berkata, "Bima yukhtamu lana," kita nanti meninggal seperti apa? Enggak ada yang tahu. Wa qulubul muqarrabina mu'allaqatun bisawabiq. Adapun hati orang-orang yang muqarrabin, yaitu dekat dengan Allah, bergantung selalu dengan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Mereka berkata, "Madza sabaqa lana?" Sungguh apa sih yang telah tercatat nasib kita di Lauhil Mahfuz, kita enggak ada yang tahu. Demikian juga Malik bin Dinar pernah berkata, dia salat malam dan dia berkata, "Ya Rabbi, qad alimta sakinal jannati wan nari, fa fi ayyi manzilil Malik." Malik bin Dinar pernah berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya engkau telah tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, maka aku di posisi yang mana, ya Rabbku." Artinya perkataan dari salaf seperti ini sangat banyak yang menunjukkan mereka tidak pernah petantang petenteng merasa pasti masuk surga, bahkan menjamin-jamin surga bagi orang lain, ya. Ini bukan metode para salaf. Ya. Maka itulah di antara hikmah takdir, tidak ada yang tahu agar seorang tidak ujub dengan apa yang dia raih sekarang ini, yang dia capai sekarang ini. Ya. Kita telah, mungkin sebagian kita sudah sering bersedekah, sebagian kita sering sholat malam, sebagian kita mungkin sudah haji berulang-ulang, sebagian kita sudah umrah berulang-ulang, sebagian kita sudah merasa berbakti sama orang tua, sebagian kita mungkin hafal Quran. Tapi tetap dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Dia tidak tahu. Ya. Bukankah ada contoh orang yang tadinya baik kemudian menyimpang? Ada. Yang tadinya alim kemudian apa? Berubah. Ya. Dan juga kita tidak putus asa dari keburukan orang, karena ada sebagian orang yang dulunya buruk kemudian ujungnya apa? Ujungnya baik. Ya. Oleh karenanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih sebab-sebab yang bisa kita lakukan, dengan berharap kalau kita melakukan sebab-sebab ini kita bisa mendapatkan penghujung yang baik. Kita sama-sama berusaha, karena di antara kita tidak ada yang dapat stempel masuk surga, enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Kita bahagia kita ketika mendengar sebagian saudara-saudara kita meninggal dalam kondisi indah. Kita bilang mereka sudah selesai tugas. Kesudahan mereka indah. Meninggal dalam kondisi beramal soleh. Dan kita cemburu dengan
Adapun kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Fitnah luar biasa, tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Ya. Kita dengar orang terfitnah. Dengar ada dai yang terfitnah dengan harta, ada dai terfitnah dengan wanita. Ada bukan orang biasa, dai terfitnah dengan jabatan. Ya, ada dai terfitnah dengan popularitas. Saya tidak bicara orang awam. Semakin buat seorang takut tentang bagi penghujungnya. Di depan kita berbagai macam tontonan. Seorang pegang gadget maka dia melihat berbagai macam tontonan yang bisa saja merubah hatinya setiap saat. Ya, betapa banyak satu pandangan yang salah membuat hati seorang berubah. Betapa banyak pandangan yang haram menghilangkan khusyuan dari seorang sehingga dia tidak bisa bakalan khusyuk lagi setelah itu dalam salatnya. Betapa banyak orang tadinya yakin kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, kemudian baca syubhat, dengar syubhat, mulai timbul keraguan dalam hatinya dan keraguan tersebut tidak hilang sampai dia meninggal dunia. Maka tidak ada yang bisa jamin tentang nasibnya sampai hari kiamat kelak. Siapa yang hari ini bertakwa kepada Allah, jaga pandangan, hari ini salat malam, hari ini bersedekah, hari ini salat duha, hari ini melakukan kebajikan, menyambung silaturahim, maka dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, tapi jangan dia terlalu pede, tetap dia minta kepada Allah agar hatinya dikokohkan oleh Allah. Karena kita tidak bisa istiqamah, tidak bisa tegar kecuali Allah yang buat kita tegar. Dan ini sudah terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami mengkokohkan engkau, wahai Muhammad, tentu engkau akan condong kepada mereka dengan sedikit kecondongan. Allah mengatakan kalau bukan Allah yang buat Nabi tegar, tentu Nabi juga bisa condong kepada orang-orang kafir. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, ya, maka dia takut, makanya dia kabur. Ya. Dia kabur dari ruangan tersebut karena dia hatinya mulai terpengaruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Sungguh Imra'atul Aziz, istri sang menteri, begitu berhasrat kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf sudah mulai tergerak karena dia lelaki yang normal. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berdiam? Wastabaqal baba, kemudian dia pun kabur menuju pintu untuk kabur. Karena dia tahu dia tidak akan kuat terus-menerus dalam kondisi demikian. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Mau apa bandingannya dengan iman kita yang tidak ada apa-apanya? Mereka tidak pede dengan bahwasanya saya akan tegar. Enggak, takut bisa goyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian yang zaki, yang suci, yang saleh. Walakinallaha yuzakki man yasha, tapi Allah mensucikan atau menjadikan saleh siapa yang Allah kehendaki. Allahu sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini semua mukaddimah, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara ini bukan perkara yang mudah. Makanya di antara doa yang paling banyak Nabi ucapkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa menyimpangkan iman seseorang di zaman sekarang ini di puncak-puncaknya. Ada tadi orang zuhud, Masya Allah, ngaji, baru awal ngaji zuhud. Lama-lama ngaji bukan zuhud lagi, malah duniawi. Terjadi enggak? Terjadi. Ada yang tadi ngaji awal niatnya adalah untuk menyebarkan sunnah. Lama-lama sunnah mau dimanfaatkan untuk cari duit. Ada atau tidak? Ada. Bukankah itu penyimpangan? Makanya seorang tidak tahu bagaimana penghujungnya. Hati ini sangat lemah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa poin-poin yang
bisa kita lakukan atau disebutkan oleh para ulama atau diisyaratkan dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil yang membantu kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Di antaranya yang pertama adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah." Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan ada riwayat yang lain yang sahih, ada tambahan wa tudfa'u anhu mitatus su' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ingin yang ketiga, ya ingin agar dijauhkan darinya, tertolak darinya kematian yang buruk. Maka hendaknya ini menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu mendatangkan 3 manfaat ya. Pertama, dipanjangkan umurnya, yang kedua dilapangkan rezekinya, dan yang ketiga dijauhkan dari kematian yang buruk ya. Maka seorang yang ingin agar husnul khatimah berusaha untuk terus menyambung silaturahmi. Jangan sampai setahun lewat ternyata dia tidak menyapa bibinya, tidak menyapa tantenya. Menyapa aja tidak, apalagi transfer uang. Padahal dia dalam hidup lapang ya. Jangan sampai demikian. Sehingga tantenya pun tidak kenal dia pun seakan tidak mengenal tantenya. Jangan sampai dia ngaji sudah bertahun-tahun ternyata masih ribut dengan kakak dan adiknya. Maka dia pastikan dalam hidup ini jangan sampai terputus silaturahmi. Saya punya kisah nyata, artinya saya sering cerita hal ini. Ada kerabat yang saya kenal. Orangnya bukanlah orang yang rajin ibadah. Bahkan dia mulai rajin ibadah di akhir hayatnya. Dia suruh saya panggilkan guru ngaji, dia panggilkan guru, mulai dia fokus ibadah ya. Tapi orang ini saya tahu saya masih kecil, dia begitu sering menyambung silaturahmi. Bahkan dia pernah bikin acara sampai dia mengundang orang tua saya yang di Papua. Dia kasih tiket bolak-balik untuk hadir di acara dia. Dan dia selalu begitu mencari, masih ada, dia ngomong sama saya, masih ada nenek kita yang lebih tua, masih ada yang kita harus, ini nenek kita yang masih hidup, yang masih tua. Dia ngomong sama saya seperti itu. Ya. Termasuk saya kecipratan, begitu saya kenal dia, saya dikasih duit juga, alhamdulillah ya. Ya, subhanallah. Biasa-biasa terakhir menjelang dia meninggal, dia kenal saya, kemudian dia minta didatangkan guru, mulailah belajar, mulai dia sering ke masjid. Sampai akhirnya dia meninggal usia 80-an kalau tidak salah, dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang soleh, bukan rajin ngaji seperti antum, enggak. Mungkin salat mungkin juga tidak terlalu serius ya. Tapi di akhir hayatnya subhanallah dia suka beribadah. Di antara ciri khas orang ini suka menyambung silaturahmi. Di antara ciri khas orang ini suka menyambung silaturahmi. Oleh karenanya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah akan menggunakannya. Qalu kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakannya? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Allah membuat dia, beri petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Kemudian dia meninggal dunia. Demikian juga dalam hadis yang lain, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah memaniskan dia, itu membuat dia qila wa ma asaluhu, memaniskan dia. Qala yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salih qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan bagi dia amal soleh sebelum dia wafat, kemudian dia mengerjakan amal soleh tersebut, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang seperti ini ya. Di antara sebab orang diberi taufik kepada Allah sehingga terhindar dari kematian yang buruk adalah dengan menyambung silaturahmi ya. Jadi kita berusaha dalam hidup ini, kondisi kita lapang atau kekurangan, kita bisa menyambung silaturahmi. Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita bagikan harta kita kepada karib kerabat kita, dan kita yang diuntungkan sebenarnya.
karena dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki dan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kalau kita kebetulan termasuk dalam kondisi sulit, kita bisa silaturahmi dengan kunjungan, dengan telepon, dengan WA, dengan memberikan kebaikan berupa share-share kajian-kajian ilmu, atau yang intinya kita mengingat mereka dan berusaha untuk berbuat baik kepada kerabat kita sebisa yang kita lakukan. Ya. Sampai tahun-tahun lewat, kita tidak kontak dengan apa? Kakak kita, adik kita, ya. Itu bukan alasan. Jangan bilang kita sibuk. Masing-masing kita semua apa? Sibuk. Namun jangan sampai kesibukan mencari duniawi buat kita tidak sempat menyambung silaturahmi. Taib, di antara sebab seorang untuk meraih husnul khatimah adalah berakhlak mulia kepada orang lain dengan bersikap kepada orang lain dengan suatu sikap yang dia suka dilakukan untuk dirinya juga. Artinya, misalnya saya ingin tahu apa sikap saya yang terbaik bagi seorang supir, maka saya bayangkan jika saya jadi supir tersebut. Saya ingin apa majikan lakukan sama saya, itu saya ingin majikan tentunya kalau suruh saya ada jadwalnya, jangan jam 12 malam suruh nyupir. Kalau ada tentu pemberitahuan sebelumnya, ya. Seperti itu, ya kita bayangkan kalau kita jadi dia, apa kira-kira yang terbaik yang saya suka disikapi. Datang dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, sataji'ul fitanu, ya, falyuqarqiku ba'dhuha ba'dhan. Akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat, maka fitnah yang datang lebih dahsyat membuat fitnah yang sebelumnya terasa ringan. Ya. Seperti itu fitnah. Kita lihat, oh ini fitnah bahaya. Ternyata lebih dahsyat. Sehingga yang lebih dahsyat ini menjadikan kita menganggap fitnah yang sebelumnya apa? Ringan, ya. Ringan. Seperti zaman sekarang, mungkin lihat hal-hal dulu kita lihat dulu, ini ngeri. Sekarang dengan adanya internet itu tidak ada apa-apanya, lebih ngeri yang sekarang. Ya. Zaman dulu kita lihat misalnya ada anak perempuan keluar laki-laki, mungkin kita, ngeri anak laki perempuan bahaya. Sekarang lihat laki-laki keluar laki-laki lebih bahaya lagi. Waduh, ini kita laki-laki jalan terus sama laki-laki, lebih dahsyat. Sehingga kita laki dengan perempuan wajar, enggak apa. Sampai orang yang ada apa? Yang penting jangan jalan laki-laki sama laki-laki. Mengerikan maksud saya. Jadi demikian fitnah ketika datang lebih dahsyat yang sebelumnya terasa lebih apa? Ringan. Ya, terasa lebih ringan, ya. Kemudian wa taji'ul fitanu fayaqulul muslim hadhihi thumma tankashif. Kemudian datang fitnah, maka seorang akan berkata fitnah ini aku akan binasa. Enggak kuat aku menghadapi fitnah ini. Ternyata dia selamat. Wa taji'ul fitanu fayaqul muslim hadhihi muhlikati. Ya, datang fitnah dia berkata inilah kebinasaanku. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman arada an yuhzahza 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya kematian menemui dia bertemu dengan kematian dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dia kematian menemui dia dalam kondisi wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia melakukan kepada manusia apa yang dia suka dilakukan kepadanya. Ini salah satu definisi akhlak mulia yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia menyebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan banyak definisi akhlak mulia. Akhlak mulia itu begini. Di antaranya misalnya kaful adza wa wa badlun nada, ya. Wa talaqatul wajh. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu murah senyum, tidak mengganggu orang lain dan ringan tangan. Ini definisi akhlak mulia. Di antara definisi akhlak mulia adalah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka jika disikapi kepada kita. Maka dalam hidup ini kita berusaha seperti itu. Kita punya orang tua. Bagaimana sih sikap yang terbaik untuk orang tua? Kita bayangkan kita jadi orang tua kita. Kira-kira pengennya apa? Pengennya ya kalau kita sudah tua, anak kita masih nelpon, masih kunjungan, ya. Kan seperti itu. Betapa banyak orang tua sedih, anaknya tidak pernah telepon dia. Tidak pernah jenguk dia. Dia mau bilang, "Nak, jenguk aku," dia egonya jaim, gengsi. Tapi kalau anaknya enggak jenguk, dia sedih. Mau telepon, "Nak, ke sini, mama rindu." Dia gengsi, ya. Sehingga dia menderita, anaknya enggak pernah jenguk.
Terus kalau dia butuh sesuatu, mungkin dia kondisinya karena sudah pensiun, kondisinya menurun, dia butuh sesuatu, mau bilang anaknya dia malu-malu. Mau bilang, nak, Abi butuh ini, Umi butuh ini. Tapi dia malu, dia diam aja dalam kondisi sulit. Bahkan ketika anaknya nawarin, Bi mau enggak? Dia malu, dia bilang, enggak. ada seorang keluarga seperti itu. Dia tanya, mau makan ini? Oh enggak. Dihidangkan dia makan. Kalau ditanya selalu enggak. Benar, ini ada kerabat seperti itu. Ditanya selalu bilang apa? Enggak ada, dia enggak minta. Tapi kalau dihidangkan habis. Berarti sebenarnya kan dia mau, cuma dia malu ya. Cuma dia malu. Nah, kalau kita ingin bersikap baik sama orang tua kita, bagaimana terbaik orang tua kita? Ya kita begitu. Kita pingin anak kita yang nawarin. Kita pingin anak kita yang jenguk. Kita pingin anak kita yang apa? Telepon. Itulah sikap mulia kepada orang tua. Karena di antara kesengsaraan di dalam penderitaan di dalam orang tua itu jauh dari anak-anak. Anak tidak peduli dengan sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan keluarganya sendiri, sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa dengan orang tua. Padahal orang tua butuh ngobrol, butuh ini. Apalagi kemudian salah satu orang tua sudah tiada. Oleh karenanya ini harus kita lakukan terus. Sama istri bagaimana? Ya bagaimanalah. Kalau kita posisi istri apa yang pengin dilakukan ya. Kita bayangkan tentu istri senang diajak jalan-jalan, dibelikan emas. Kalau punya duit ya. Sering diajak ke toko emas. Ya sesekali. Kalau ada duit, enggak ada duit ya sudah, ngajak ke kuburan ya. Mau saya senang sebelum tidur kita ajak ngobrol. Kita kira-kira istri senangnya dia sudah nunggu kita berjam-jam, kita di luar rumah, datang rumah kita lihat harus kita tidur sendiri ya gimana? Kasihan dia ya. Jangan bilang sok sibuk, semua orang juga apa? Sibuk. Anak-anak pengin ditelepon ayahnya, pengin diajak jalan-jalan ya. Pengin diajak ngobrol. Pengin didengarkan curhatnya, pengin kalau cerita kita dengerin kan kita tanggapi. Jangan kita udah tidur. Kasihan ya. Jadi lakukan itu pada siapapun. Maka insya Allah husnul khatimah. Nabi yang bilang. Maka kita itu perlu latihan, perlu kebiasaan. Ada tukang sapu di depan rumah, bayangkan kalau saya dia. Apa yang saya suka? Ya, kerjaan yang wajar. Tidak direndahkan, tidak dihinakan. Sampai kalau kita lewat tukang sampah. Jangan tukang sampah jangan lihat begini. Lewat tukang sampah tuh begini. Dia tersinggung ya. Assalamualaikum, tahan apa sudah, jangan. Iya benar, dia tersinggung. Tersinggung. Ya seakan-akan ya, gimana ya. Ya padahal kita maksudnya sampahnya bukan dianya, tapi kan dia. Jadi lakukan kira-kira yang disukai oleh orang kalau kita pada posisi dia. Ini salah satu sebab utama untuk agar orang bisa mendapatkan apa? Husnul khatimah. Ini salah satu definisi dari akhlak mulia yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ya. Kemudian di antara sebab husnul khatimah terkait juga dengan muamalah terhadap orang lain, yaitu berusaha berbuat baik kepada orang lain sebisa mungkin yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su." Perbuatan baik kepada orang lain menghalangi dari kematian yang buruk. Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan baik kepada orang lain, menghalangi dari kematian yang buruk. Maka dalam hidup ini kita berusaha bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha berbuat baik kepada orang lain dengan apa yang bisa kita mampu. Dengan harta kita lakukan, dengan tenaga kita lakukan, dengan fikiran kita lakukan, dengan lisan kita lakukan, dengan malamihul wajah, dengan wajah ya, senyum, kita lakukan sebisa yang kita lakukan. Ya namanya manusia tidak sempurna, terkadang lupa, terkadang lalai, tapi selama kita ingat, kita berusaha berbuat baik kepada siapapun yang bisa kita lakukan. Maka di antara nasihat yang indah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW membaiat aku. Di antara baiat Nabi SAW, Rasulullah berkata, "An-nushu likulli muslim."
hendaknya kau melakukan nasihat kepada setiap muslim. Nasihat itu kau melakukan yang terbaik kepada orang muslim di hadapanmu. Karena an-nasihat diambil dari nasahtul asal, yaitu aku menasehati madu, maksudnya aku bersihkan madu dari kotoran-kotorannya sehingga dia menjadi murni. Atau nasahtus thawb atau nasahtus thiyab, aku menasehati baju, maksudnya aku menjahit baju yang robek supaya bisa sambung kembali. Sehingga makna dari nasihat yang dimaksud oleh Nabi yaitu engkau melakukan apa yang bisa lakukan terbaik bagi orang di hadapanmu. Likulli muslim, muslim siapapun depan engkau. Mau apakah dia orang tuamu, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia tua, apakah dia muda, apakah dia kerabat atau bukan kerabat. Selama dia muslim, kau berhadapan dengan dia, berusaha kau melakukan yang terbaik buat dia. Itu berusaha melakukan kebaikan bagi dia sebisa mungkin. Dan ini diterapkan oleh Ibnu Jarir Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sampai disebut oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim. Dia sebutkan bahwasanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, suatu saat ada orang jual kuda kepada dia, maka dia tanya berapa harganya, kalau tidak salah memang 300 dirham, sepakat 300 dirham. Orangnya jual 300 dirham, dia jawab, dia bayar. Setelah itu dia bilang, enggak, ini kuda harganya lebih daripada 300 dirham. Sudah saya bayar 500, subhanallah. Ya orangnya tambah senang. Terus dia pikir lagi, enggak, ini lebih bagus daripada 500 dirham, saya bayar 800 dirham. Karena dia mau melakukan yang terbaik bagi orang tersebut. Dia tidak ingin menipu orang itu, dia tidak ingin. Itulah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berusaha melakukan terbaik kepada siapapun di sekitar. Nah, kita juga berusaha melakukan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau tadi akhlak mulia, kalau sekarang kita perlu tambah lagi di antara akhlak mulia adalah tambah lagi pengorbanan, berbuat baik kepada orang di sekitar kita, ya. Sama membantu, berusaha berbaik sama pembantu, ya. Contoh, pembantu kalau ada tamu banyak kasih bonus. Saya pernah main di rumah kawan saya, ya. Subhanallah, pembantunya begitu senang ketika saya datang. Kemudian kemudian datang lagi teman-teman yang lain, semangat dia ngelayani. Saya bilang, ini pembantu ini kayak ini luar biasa, ya. Teman saya bilang, kalau ada tamu saya kasih bonus. Makanya dia semangat. Tapi kalau ada tamu dia nesu-nesu, ini enggak ada bonus berarti. Kita coba kan capek ngurus ini. Gitu. Tapi kalau ada tamu kita kasih bonus, dia senang. Itu contohnya kita berbuat kepada apa? Pembantu. Ya. Sampai Nabi SAW, subhanallah, ketika dia menjenguk rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik tiri disebut dengan Abu Umair. Masih kecil, mungkin usia 4 tahun atau kurang lebih daripada usia tersebut. Dia punya peliharaan burung kecil, nager. Tahu-tahu burung tersebut mati, tentu dia bersedih. Nabi tidak biarkan momen itu untuk mencari pahala terhadap anak tersebut. Maka Nabi datang kepada dia, Nabi ajak ngomong. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Dia ajak ngomong, menghibur sedikit anak yang kecil yang sedang apa? Sedih. Karena setiap ada kesempatan pahala terkait dengan orang lain, kita berusaha apa? Lakukan. Ya, kita berusaha lakukan. Ya, apapun, misalnya ada pelayan kita lagi makan, apa susahnya kita senyum, ya Pak, senyum, makasih. Apa susahnya? Cari pahala dengan senyum kepada pelayan yang kalau kita lagi di restoran misalnya, apa susahnya? Ya. Ya. Bukan kita malah marah-marah, kita maki-maki dia. Kok begini pelayannya? Kok dia juga pegawai, gajinya kecil, itu ngomel-ngomel ini, kasihan. Sudah diomelin sama istrinya, diomelin lagi sama antum. Jadi berusaha melakukan kebaikan. Berusaha hadis-hadis Nabi kita kerjakan. Kalau kita punya rezeki, jangan lupa jamu tamu. Ada tamu datang, kita layani dengan sebaik-baiknya. Karena di antara ciri orang soleh adalah menjamu apa? Tamu. Ciri Nabi suka menjamu tamu. Takrid dhaif, suka menjamu tamu. Ada bikin kue, ingat tetangga, bikin kirim ke tetangga, sehingga ladang pahala. Ya, kalau gaji per bulan coba potong 10% atau 5% bagi sama keluarga, sama kakak, sama adik, cari tahu yang lagi susah. Ponakan lagi lulus, kita kasih duit meskipun sedikit. Kesempatan, insyaallah Allah ganti semuanya. Insyaallah Allah ganti. Terus seperti itu, ketemu tetangga kita salamin, kita senyumin, ada sedikit kasih nasihat.
Lewat orang, ayo kita sholat yuk. Apa susahnya? Ketemu anak-anak sholat di masjid, kita bagi-bagi biar dia senang ke masjid. Nah, kita nasihati ya. Kita berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin yang kita lakukan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan semakin banyak, semakin mudahkan kita untuk husnul khatimah. Rasul yang bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah dari kesudahan yang buruk. Kesudahan yang buruk. Nah, mulai sekarang kita latihan. Ada orang depan kita, apa kebaikan yang bisa, apa pahala yang bisa kita ambil dari bersikap dengan orang ini? Pikir. Ya. Setiap ketemu orang siapapun dia, pikir apa yang bisa saya, bukan ambil harta dia, bukan ya. Saya dapat untung apa dari orang ini, enggak. Tapi apa pahala apa yang bisa saya dapatkan dengan bermuamalah dengan orang. Saya akan duduk dengan dia meskipun 5 menit, 10 menit, apa pahala yang bisa saya dapatkan? Kalau enggak ada sama sekali, ya sudah kita berzikir. Ini orang kayaknya enggak bisa ada pahala di samping dia. Di antara pahala saya enggak ajak bicara sama dia. Kalau bicara dia ini ngamuk, dia curiga, dia udahlah enggak usah, mending saya berzikir. Tapi kalau selama masih bisa ada pahala yang bisa kita dapatkan, lakukan. Berusaha an-nushu di kulli muslim, berbuat yang terbaik bagi setiap apa? Muslim yang kita temui, mau orang besar maupun anak kecil. Ya. Kalau kita bisa dapat pahala dari bersikap dengannya, kita lakukan. Jadi berusaha melakukan kebaikan sehingga kebaikan apa yang bisa kita berikan sama dia sehingga ini akan mencegah kita dari kesudahan yang buruk. Kemudian di antara sebab husnul khatimah ya, adalah berusaha memperbaiki hati. Ini di antara sebab paling utama membuat seorang su'ul khatimah adalah penyakit hati. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal perbuatan penghuni surga. Itu selalu beramal soleh. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Sebentar lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata sudah tercatat di lauhil mahfuz dia bakalan masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlinar. Di ujung hayatnya dia melakukan amalan penghuni apa? Neraka jahanam. Kemudian dia mati kemudian masuk neraka jahanam. Jadi ada Rasulullah sebutkan fenomena seperti ini. Dan ada fenomena sebaliknya. Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlinar. Ada di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka, maksiat. Sampai jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi kedahuluan lauhil mahfuz. Fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian di penghujung hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, kemudian dia masuk surga. Subhanallah, ini terjadi. Di antaranya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ada orang yang alim ya. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin." Ada kata Allah tentang seorang yang orang alim di zaman Nabi Musa. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka wahai Rasulullah tentang kisah seorang di zaman Nabi Musa. Kami berikan kepada dia Taurat. Jadi dia punya ilmu. Tapi ternyata dia menyimpang di penghujung hayatnya mati murtad. Ada. Sebaliknya Allah sebutkan tentang kisah penyihir Fir'aun yang kesehariannya bertahun-tahun jadi tukang sihir, di penghujung hayatnya masuk surga. Di penghujung hayatnya beriman, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga, selesai. 2 contoh nyata di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini nyata, ada orang model begini, model begitu. Taib. Dalam hadis yang lain menafsirkan hadis ini, Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Sungguh ada salah seorang dari kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga fima yabdu linnas, menurut yang dilihat oleh manusia padahal dia adalah penghuni neraka jahanam. Yaitu Rasulullah mengisyaratkan ada masalah dalam hatinya. Maka Ibnu Rajab ketika menjelaskan tentang hadis ini dia mengatakan sebab seorang tadinya beramal soleh tiba-tiba penghujung hidupnya beramal maksiat, itu ada masalah dalam hatinya. Ada masalah dalam hatinya yang buat dia terungkap keburukannya sebagai trigger membuat dia di akhir hayatnya kemudian menyimpang berbalik 180 derajat kemudian masuk neraka jahanam. Seperti apa? Seperti riya, seperti ujub, seperti sombong, seperti hasad. Ini bahaya, penyakit-penyakit seperti ini ya, bisa membuat seorang kemudian penghujungnya kemudian rusak. Contoh sederhana orang Yahudi. Yahudi bukankah mereka datang ke Madinah, ke Khaybar menanti kedatangan Rasulullah?
Ya kan? Nanti kedatangan nabi baru, bahkan mereka mengatakan kami akan berjihad dengan nabi tersebut. Karena mereka dapati dalam buku Taurat bahwasanya nabi tersebut akan berjihad. Makanya Allah sebutkan ya bahwasanya mereka dahulunya yastaftihuna alladzina kafaru. Wa kanu min qabli yastaftihuna alladzina kafaru. Mereka dahulu sebelumnya sesumbar. Jadi kalau orang Yahudi ribut sama suku Aus, suku Khazraj, ketika suku Aus, suku Khazraj masih musyrik, belum jadi kaum Ansar. Sering mereka bertetangga, sering mereka ribut. Kalau ribut, orang Yahudi sering bilang, sebentar lagi akan datang nabi terakhir, kami dan nabi terakhir tersebut akan menyerang kalian. Sering. Sampai sering sesumbarnya orang Ansar hafal. Ketika datang Nabi Muhammad, kata mereka, loh, ini nabi yang sering disebut-sebut sama tetangga kita Yahudi. Ayo kita beriman di luar. Karena Yahudi sering sumbar, entar lagi datang nabi terakhir, kami akan berjihad bersama dia, ngabisi kalian. Selalu begitu. Baik, apa yang buat mereka akhirnya tidak beriman? Hasadan min indi anfusihim, hasad. Karena nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel. Tadinya sudah berniat baik, di ujung hancur. Maka hati-hati penyakit hati ya. Hati-hati. Makanya Bal'am bin Ba'ura tadi yang saya sebutkan, ulama dari zaman Nabi Musa yang tadinya ahli Taurat kemudian menyimpang. Ya, ada yang mengatakan dia ujub, ada yang mengatakan dia apa? Ujub, atau dia sombong, atau dia angkuh, atau dia hasad. Intinya dia terkena penyakit hati yang membuat dia akhirnya menyimpang di akhir hayatnya. Padahal Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami berkehendak kami angkat dia dengan Taurat tersebut. Orang ahli Taurat, ahli Al-Qur'an harusnya kan tinggi. Tapi ada penyakit hati yang membuat dia akhirnya di penghujung hayatnya dia berubah. Maka hati-hati, seorang berusaha membersihkan hatinya. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat ketika digoda oleh Imra'atul Aziz? Allah mengatakan wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kalau bukan dia melihat petunjuk Allah, demikianlah kami ingin menyelamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji, di antaranya perbuatan zina. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Kenapa? Yusuf adalah orang yang ikhlas. Yusuf adalah orang yang ikhlas. Sehingga Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Ya, kalau kita diuji dengan ujian seperti Nabi Yusuf, langsung hancur. Bayangkan perempuan cantik. Sudah cantik dia menghias apa? Dirinya. Dan duitnya banyak. Dalam kamar yang tertutup. Yusuf juga masih muda. Yusuf asing jauh dari keluarganya. Kalau terjadi zina enggak ada yang tahu. Subhanallah. Siapa yang kuat dengan ujian seperti itu? Sebagian kita yang goda perempuan jelek. Lebih cantik istrinya. Itu pun dia gugur di medan pertempuran. Padahal istrinya lebih cantik. Gimana kalau yang goda lebih apa? Lebih cantik. Subhanallah. Ngeri. Ya. Kenapa Yusuf selamat? Karena hatinya bersih. Hatinya ikhlas. Saatnya Allah menolong orang-orang yang ikhlas. Ya akhi, percuma seorang terkenal kemudian pandai berkhutbah, kemudian dia terkena fitnah dunia, tenggelam. Fitnah wanita, tenggelam. Fitnah popularitas, tenggelam. Menunjukkan niatnya tidak beres. Maka kita tidak ada yang mengatakan kita ikhlas. Kita masing-masing berusaha mengecek diri kita. Diri kita penuh dengan penyakit. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seorang mukmin yang terbaik, dia mengatakan sodukul lisan wa mahmumul qalb, ya. Yang lisannya jujur dan suka yang hatinya sering dia bersihkan. Kenapa? Karena hati ini sering kotor dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicara. Maka kita harus setiap hari bersihkan hati kita. Kita cek-ceklah hati kita. Ikhlas enggak, ujub enggak, hasad enggak. Cek-cek hati kita. Demikian juga disini oleh para ulama tentang seorang alim yang disebut namanya Abdullah Al-Qasimi yang punya buku masyhur tentang bantahan terhadap ahli kufur, ahli syirik, yaitu pertarungan antara tauhid dengan kesyirikan dan wasaniyah, paganisme
Dia bantah dalil mereka secara logis, secara logika. Saking bagusnya buku itu, banyak ulama tulis syair memuji dia ini. Terakhir dia meninggal dalam kondisi murtad. Dia tulis buku judulnya Hadhihiyal Aglal. Bukunya ada di internet tapi jangan di-download ya. Judulnya Syariat itu hanyalah beban. Tadinya nulis buku membantah ahlul bid'ah, ahlul syirik, ahlul kufur, ateis, dia bantah semua habis. Saking hebatnya ulama di zaman dia menulis syair memuji buku itu. Sebagian ulama mengatakan karena dia ujub. Berubah di penghujungnya. Ya, kita ini tidak patut kita ujubkan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah saya ulangi, beda antara bahagia, senang dengan amal soleh itu ciri orang beriman. Orang mukmin membuat dia bahagia dengan amal soleh dia. Kalau dia bisa hari ini silaturahmi, dia senang, dia bisa bangun salat malam. Tapi bukan ujub, ujub itu bangga. Wow, saya ternyata hebat. Yang lain tidak seperti saya, itu ujub namanya. Ya, itu namanya ujub. Amal kita tidak ada apa-apanya. Amal kita tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, ya, hati-hati dengan penyakit ujub. Kita kalau melihat misalnya saya pergi ke Madinah, lihat teman-teman yang hebat-hebat, kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Teman-teman yang rajinnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, salat malamnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Allah mentakdirkan saya ketemu banyak orang-orang soleh, sehingga membuatnya semakin tahu diri, paham? Luar biasa. Kok ada orang seperti begini? Luar biasa ya. Banyak contoh-contoh menakjubkan. Alhamdulillah di Indonesia juga banyak orang-orang yang menakjubkan, ya, yang menakjubkan. Dulu saya punya kawan kalau belajar luar biasa. Sampai kalau lagi ngantri makan, kalau kita Indonesia kan ngobrol, gimana? Dia ambil hafal, Masya Allah, ngantri makan hafal. Naik bis, pulang dari Masjid Nabawi ada bis jemputan. Sambil bergantungan, sambil ngapal. Di celah-celah, Masya Allah ini orang kok rajinnya kebablasan. Ada orang rajin seperti itu, luar biasa. Rajin sekali, itu sekamar dengan saya waktu itu. Sekamar dengan saya, rajin luar biasa. Ya kita merasa kerdil ketika melihat ada orang seperti itu. Saya bisa bertanya dia bilang tafsir Ibnu Katsir saya hafal Firanda. Dia bilang gitu. Karena dia berusaha baca, saya baca berulang-ulang, luar biasa. Ini salah satu tetangga saya di kamar. Jadi seluruh kita di Madinah itu ada tipe Wihdah 3 itu, asrama nomor 3. Satu kamar buat 3 orang. Jadi satu kamar kemudian di-skat jadi 3 kamar. Jadi kalau masuk pintu di dalamnya ada 3 kamar. Ini salah satu kawan saya. Salah satu kawan yang lain, ada kawan saya juga, menakjubkan juga luar biasa. Saya nggak tahu kabarnya sekarang gimana dia. Dia setiap jam 3 tiap hari dia bangun sholat malam. Dia suaranya nggak besar, alhamdulillah. Tapi saya itu orang cepat bangun. Ya. Saya termasuk orang yang nggak tahu dulu. Sekarang saya nggak tahu. Dulu saya cepat bangun. Jadi saya dengar dia baca, saya nggak bisa tidur karena dia. Nanti dia sekitar sejam dia sholat, jam 4 dia pergi ke masjid. Sah pertama pasti. Karena azan mungkin jam 5 di Madinah. Jam 4 dia udah pergi. Itu tiap hari. Tapi orangnya tawadhu sekali. Orangnya ini tawadhu sekali. Sampai hal yang lucu, pas saya mau pulang dan dia lulus, saya pulang, dan kita tidak akan bertemu lagi. Tiba-tiba dia datang. Dia bilang, Firanda ini ada surat. Ini buat kamu. Tolong jangan dibuka kecuali kau di pesawat. Kamu nih, bawa chance. Dan nggak ketemu lagi. Udah kita peluk-pelukan. Saya pulang ke Indonesia semangat. Saya masih S1 gitu, mau ketemu istri karena saya meninggalkan istri. Atau istri meninggalkan saya, entahlah yang mana yang benar. Di pesawat saya buka itu amplop isinya surat. Saya buka. Dia bilang apa? Firanda, saya lihat engkau orang baik. Jangan lupa doain saya. Ya Allah, ini apa enggak kebalik kata saya. Saya ini orang tidak sombong, tidak angkuh. Tidak merasa itu Firanda tidur saya sholat malam. Subhanallah. Saya bilang ya Allah ini akhirnya ngejek atau gimana nyindir apa ini maksudnya. Tapi dia bilang begitu. Saya juga kaget. Saya enggak ketemu lagi sampai sekarang dia. Artinya ada orang menakjubkan yang kita lihat langsung sehingga kita tahu diri kita ini apa? Kerdil.
Saya punya kawan orang Arab juga. Sama-sama gaji kita sama. Tapi kalau saya keluar dia pasti yang traktir. Sama-sama mahasiswa, sama-sama tidak punya duit. Tapi kalau makan dia tidak mau sekalipun saya yang traktir. Mustahil saya traktir dia. Dan dia selalu ngajak saya, tidak pernah pelit sama sekali, subhanallah. Tidak pernah perhitungan. Saya ingat masa lalu saya. Ini cerita aja, jangan direkam ya. Jadi saya dulu di pondok di Jamil Rahman. Demi penghematan, ya di antara manfaatnya adalah berhemat. Saya puasa Senin, misalnya puasa Senin. Jadi saya punya Indomie, ini iklannya Indomie. Satu ini 40 bungkus kalau nggak salah. Jadi kalau saya sahur, satu Indomie, saya masak satu Indomie. Jadi satu karton buat 40 kali apa? Puasa. Ada teman satu, setiap saya sahur dia ikut bangun. Dan dia ikut ambil Indomie saya. Saya waktu itu. Pertama saya senang, silakan. Besok lagi. Aduh. Jadi saya hitung Indomie saya cepat habis. Jadi waktu itu saya jengkel, subhanallah. Ternyata dermawan ada batasnya. Tapi teman saya di Saudi tidak ada batasnya. Saya heran, ini orang tidak pernah, Firanda sekali-sekali. Enggak pernah terungkap sekalipun. Bukan dia orang kaya, kita sama-sama susah. Mungkin kalau dia kasih alasan, kau kan punya istri. Selalu ngomong gitu. Subhanallah. Itu depan mata saya luar biasa. Jadi apa yang mau kita ujubkan? Kita ini nggak ada apa-apa dibandingkan. Jadi Allah mentakdirkan saya melihat orang seperti itu. Kita tahu diri kita ini seperti siapa. Nggak usah jauh-jauh guru kita Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, karena dia sudah meninggal saya cerita. Bagaimana luar biasanya beliau. Ya. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Waktu saya menikah ketika itu ya. saya statusnya murid, dia guru. Saya murid, dia guru. Tapi waktu saya menikah, saya lihat dia sangat bahagia. Ya, saya nggak punya uang itu. Mahar saya waktu itu 140.000. Uang saya cuma 70.000. Supaya kelihatan maharnya besar, saya beli buku buat istri saya yang pertama. Jadi saya bilang, mau maharnya apa? Terserah. Alhamdulillah terserah, ini bagus, bahasa yang indah. saya beli buku, saya pinjam uang sama seorang ustadz, saya pinjam. Jadi 140.000 saya beli buku 4 jilid. Jadi 70 uang saya, 70 utang. Begitu walimah, setelah walimah Ustaz Abu Sa'ad sediakan rumahnya rahimahullah untuk saya bulan madu di situ. Tak bulan madu, bulan bawang, pokoknya saya di situ. Dia pergi, istrinya pergi. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Luar biasa. Ini kalau murid sama guru oke lah ya kan? Ayo Pak Ustadz, saya keluar dulu oke. Ini enggak, dia guru saya murid. Dia tinggalkan rumahnya berhari-hari. Entah dia tidur di mana, istrinya tidur mana, digunakan kosong untuk saya malam pertama dan malam kedua dan malam ketiga. Saya pikir Masya Allah. Ketika itu saya mau terima ke Madinah, kemudian saya berangkat ke Madinah. Saya ambil kelas bahasa. Kebetulan Allah mentakdirkan lagi. Saya punya teman sebangku orang Pakistan. Mulai kita lama kenal, tahu-tahu dia ngobrol. Dulu saya punya teman-teman di Pakistan belajar. Ada enggak di Indonesia? Saya bilang si Fulan, bukan. Abu Fulan, bukan. Abu Sa'ad, ya Abu Sa'ad. Abu Sa'ad. Kenapa? Itu Abu Sa'ad dulu bangunkan rumah buat kakak dia atau teman dia. Jadi tukang batu. Sampai selesai tidak dibayar sama sekali. Subhanallah. Saya bilang ada orang kerja, bangun rumah orang, sampai jadi, dari nol sampai jadi, ya punya beberapa orang bangun rumah, tidak digaji sama sekali. Ada manusia seperti itu yang sudah meninggal, rahimahullah, dan tentu keutamaan beliau sangat banyak ya, karena beliau sering menolong ringan tangan. Jadi kita bisa baca dari bagaimana sejarah para salaf, atau kita melihat dari orang di sekitar kita, agar kita tahu kita ini kerdil. Jangan kita ujub dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita ujub dengan ilmu kita, jangan kita ujub dengan dakwah kita, jangan kita ujub dengan sedekah kita. Jangan kita ujub dengan bakti kepada orang tua. Masih banyak orang hebat, jauh lebih hebat dari kita, ya. Oleh karena seorang kalau dia ujub, hati-hati, karena ujub ini di antara sebab orang bisa terjerumus dalam su'ul khatimah. Karenanya ketika Imam Ahmad akan meninggal dunia, disebutkan dalam biografi beliau, dia berkata ba'du, belum. Kemudian dia dalam kondisi
tidak sadar dia berucap demikian, ba'du ba'du. Ketika dia sadar, anaknya tanya, "Wahai ayahanda, tadi engkau mengatakan belum, apa maksudnya?" Kata Imam Ahmad, "Wahai putraku," dia menjelang dia wafat, "tadi setan datang, iblis datang." Dan dia berkata, "Futtani ya Ahmad." Wahai Ahmad, Imam Ahmad, kau telah lolos dariku. Yaitu iblis pingin Imam Ahmad apa? Bangga, ujub. Kata Imam Ahmad, ba'du, belum. Sebelum saya mati, saya belum lolos. Sebelum saya mati, saya belum apa? Lolos. Maka seorang hati-hati, waspada. Kapan dia bangga dengan amal soleh dia, bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Tidak ada keberhasilan kecuali dari siapa? Engkau. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita ucap itu bukan untuk bangga-bangga, tapi untuk menghilangkan apa? Ujub. Karena dengan karunia Allah kita bisa selesai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apalagi riya, hati-hati. Ya, penyakit riya juga penyakit luar biasa ya. Jangan riya dan jangan membuka celah-celah untuk riya sebagaimana tadi malam sudah saya jelaskan. Yang keempat, yang berapa? Yang kelima adalah perbanyak amalan sunnah. Wajib kita kerjakan semua fardu-fardu. Kemudian kita mulai meniti amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan. Kita meniti sunnah ketika tidur, sunnah ketika makan, sunnah ketika di rumah. Kita sedikit-sedikit kita lakukan. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha." Kata Allah, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya, dalam sebagian riwayat lisan yang dia berbicara dengannya, lisan alladzi yantiqu bihi wa qalbuhu alladzi yaqilu bihi. Aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Kata para ulama, kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan beri taufik, bimbing dia. Kalau dia sudah dibimbing, dia tidak akan su'ul khatimah. Tidak akan su'ul khatimah. Maka kita sama-sama koreksi diri. Kita udah ngaji bertahun-tahun, ya, terutama yang ngaji-ngaji lama, yang ikhwan kibar sama akhwat kibar ya. Yang baru-baru ngaji wajarlah masih kenal sunnah. Kita udah lama ngaji, udah jadi panitia pengajian, udah 5 tahun jadi panitia pengajian. Adakah progres dalam sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan? Adakah kemajuan? Kalau ada kemajuan, alhamdulillah. Maka perhatikan diri kita mulai melaksanakan sampai sunnah berpakaian, sunnah pakai sendal misalnya. Berusaha yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Lakukan sedikit demi sedikit, kita tunjukkan kita ada usaha untuk maju. Allah yang menilai, biarkan Allah yang menilai. Sampai Allah mencintai hambanya karena sering melakukan apa? Sunnah. Makanya Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian cinta sama Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikuti sunnah-sunnahnya. Apa faedahnya? Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi syarat untuk dicintai oleh Allah mengikuti sunnah-sunnah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah seorang dicintai oleh Allah, Allah pasti menjaganya. Antum kalau cinta sama sesuatu kan antum jaga dia karena antum cinta sesuatu tersebut. Maka Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan menjaganya. Di antaranya Allah jaga, Allah beri bimbingan sehingga dia tidak su'ul khatimah. Kemudian yang selanjutnya, agar tidak su'ul khatimah, jangan sekali-sekali zalimin orang. Jangan sekali-sekali zalimin orang. Hati-hati. Dia kedua tangannya, kemudian dia berdoa keburukan, habislah kita. Dan Rasulullah telah mengabarkan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ya ala sahibihi ya. Ajjallahu uquba ala sahibihi ya. Ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi yaitu zulm wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia plus hukuman yang Allah siapkan di akhirat daripada dosa memutuskan silaturahmi dan dosa berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Meskipun kita mungkin rajin ibadah, meskipun kita rajin ngaji, meskipun kita berhijab syar'i, hati-hati. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Banyak contoh yang kita lihat di depan mata, tapi tidak mungkin saya cerita ya. Artinya, subhanallah, kita lihat dia seorang yang berpakaian syar'i, tapi dia zalimin orang. Penghujungnya jelek. Penghujungnya apa?
jelek. Ya. Maka jangan zalimi orang. Jangan zalimi orang. Jangan zalimi apapun, jangan zalimi jasadnya dengan kita pukul, dengan kita lukai. Jangan zalimi hartanya dengan kita ambil hartanya secara tidak hak. Secara zalim kita ambil hartanya, apalagi kita partner kerja misalnya, kita kongsi dagang dengan dia, hati-hati jangan zalimi dia. Pastikan kalau ada permasalahan kita yang benar, dia yang salah. Pastikan kalau ada permasalahan kita yang dizalimi, dia yang menzalimi, bukan kita yang menzalimi. Dan jangan zalimi dari sisi harga dirinya. Hati-hati harga diri seorang. Jangan zalimi dia. Ya. Jadi kalau bisa seorang minta maaf kepada orang tersebut sebelum meninggal dunia, maka itu yang terbaik. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang ilmu, maka ilmu banyak kata Ibnu Umar kepada orang tersebut, al ilmu katsir. Walakin in istata'a an talqallah. Kata Ibnu Umar, wahai si fulan, ilmu sangat luas, tapi khulasahnya, intisarinya, kalau kau bisa bertemu dengan Allah. Ibnu Umar menjelaskan bahwa ilmu itu bukan untuk di wawasan doang, tapi praktek. Al ilmu katsir, ilmu itu banyak. Walakin istata'ta an talqallah. Khafif adh-dhahr, ya. Kafal lisan, ya. Khamisal batan. Faf'al. Tapi kalau kau mampu meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam kondisi jaga lisan. Kemudian khamisal batan, perut kosong dari harta haram. Khafifadh dhahr, punggungmu ringan, tidak memikul hak orang lain, maka lakukanlah. Ada tambahan yang keempat itu agar kau tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Tapi intinya ketika Ibnu Umar ditanya tentang ilmu, dia jawab dengan amalan. Jadi kita ini belajar ilmu untuk bisa beramal. Di antara buah intisari ilmu tidak menzalimi orang lain. Maka jaga lisan. Jangan sampai makan harta haram, jangan mengambil hak orang lain. Kalau ada kira-kira kita ada potensi menzalimi, jauhkan diri, enggak usah. Kita melakukan satu transaksi, kayaknya kita zalim nih, sudah tinggalkan, ada jalan rezeki lain. Jangan kita spekulasi kemudian menzalimi orang lain. Karena kalau kita buat zalim sama orang, khawatir Allah balas dengan kita su'ul khatimah. Atau dia mungkin si miskin, tidak dikenal, dihina oleh orang, tapi dia angkat tangan sama Allah, selesai kita. Dia bangun salat malam, dia nangis, ya Allah, siksa dia Allah, bikin dia penyakit yang ini, rusak rumah tangganya, habis kita. Ya. Jadikanlah istrinya berkhianat, habis kita. Kalau dia angkat tangan, kita zalimi dia. Oleh karenanya, pastikan kita tidak menzalimi orang lain. Kalau kita sudah terlanjur menzalimi orang lain, segera kita minta maaf. Saya sering cerita hal ini juga, ya. Bagaimana ada seorang, dia pernah memukul salah seorang kawan kita sekitar 20 tahun yang lalu. Dia pernah gini kan kawannya. Mau dipukul. Tapi enggak jadi dipukul. Itu pun belum dia pukul. Subhanallah, ketika musim Covid atau setelahnya, dia merasa bersalah, dia cari kawan kita tersebut, kemudian dia minta maaf. Ingat dulu saya pernah gini kan kamu, minta maaf. Dimaafkan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Ya, meninggal dunia setelah minta maaf dan dimaafkan. Tapi terkadang sebagian orang ego. Tidak mau minta maaf. Nanti urusan akhirat. Iya, urusan akhirat kalau kau yang benar, kalau kau yang salah. Kau kira gampang urusan akhirat. Rasulullah yang suruh kita selesaikan di dunia. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in. Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait harga dirinya. Rasulullah dulu sebutkan harga diri secara spesifik. Siapa yang berbuat zalim kepada orang lain terkait harga dirinya atau yang lainnya, falyatahalalu minhul yauma, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini juga. Qabla alla yakuna dinar wal dirham, sebelum datang hari kiamat yang tidak ada dinar, tidak dirham. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia masih punya amal soleh di akhirat, kalau enggak punya binasa. Kalau dia punya amal soleh diambil untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Maka kalau kita berbuat zalim sama orang, kita salah, jangan kita sok-sok lagi, sombong lagi, udah minta maaf sebelum kita yang meninggal atau dia yang meninggal. Oleh karena ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, di antara agar kita tidak su'ul khatimah, jangan berbuat zalim sama orang lain. Kemudian yang sebelum terakhir, sering bertobat dan beristighfar. Sering bertobat dan beristighfar. Kita kalau berbuat dosa saat ini jangan tunda sore hari. Allah Maha Pengampun setiap saat. Maksiat sekarang, istighfar sekarang.
Maksiat malam hari jangan dibilang besok. Malam digoda oleh setan, kemudian nonton film Korea. Nonton film-film macam-macam aurat wanita terbuka. Sebelum tidur bertobat sama Allah. Jangan bilang besok. Ente pasti bisa bangun sampai besok. Belum tentu. Ya. Wa kam min fantan amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda ketawa ketiwi, tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekala dengan takwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika tiba telah malam hari apa kau bisa hidup sampai pagi hari. Oleh karena jangan pernah menunda taubat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan taubat adalah kewajiban alal faur, harus disegerakan. Siapa yang menunda taubat maka dosanya dua. Dosa tersebut yang pertama, yang kedua dosa menunda taubat. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah, kapan dia bermaksiat, segera dia bersih. Tidak ada kita yang maksum. Semua kita mudah terjerumus dalam maksiat. Siapapun dia. Apalagi zaman sekarang. Maksiat sangat mudah kita lakukan. Akses maksiat sangat mudah. Teman-teman yang ngajak maksiat juga sangat banyak. Oleh karenanya kapan kita bermaksiat, jangan pernah tunda, segera bertaubat. Segera bertobat. Astagfirullah tubu ilaih. Kalau bisa salat taubat baru tidur. Siang bermaksiat sebelum keluar rumah bertobat, salat taubat, keluar. Enggak tahu kamu keluar terus tabrak mobil, ya. Enggak tahu. Oleh karenanya seorang sering perbanyak taubat dan sering banyak apa? Istighfar. Yang terakhir agar kita husnul khatimah, banyak doa. Ini terakhir tapi dia senjata paling utama. Banyak doa. Di antara tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antaranya a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana ma'al abrar, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, dia mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiris samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan susulkan aku kepada orang-orang yang soleh sebelumku. Maksudnya dia minta husnul khatimah. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khitam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya husnul khatimah. Di antara doa yang disebutkan oleh Imam Haram Allah maj'al khaira ayyamina yauma nalqak waj'al khaira a'malina khawatimaha. Ya. Di antara doanya ya Allah, jadikanlah hari terbaik hari bertemu dengan Engkau. Jadikanlah amal terbaik amal yang penutupnya. Penutupku, amal penutupnya itu amal yang terbaik. Berdoa seperti ini artinya kita berdoa kepada Allah, berlindung dari su'ul khatimah, perbanyak doa kepada Allah. Ya, sehingga kita diwafatkan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah bi asmail husna wa sifatil ula an yarzuqana husnal khitam ya. An yatawaffana muslimin mu'minin wa an yulhiqana bis salihin. Amin ya rabbal alamin.